Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji syukur Tuhan Yang Maha Esa untuk kita hadir dalam rapat pada pagi hari ini, yaitu rapat analisis kompetitor dan strategi bersaing PT Innover Digital Solution. Nah, sebelum memulai, saya akan membacakan rundown rapat pada pagi hari ini. Pertama ada registrasi peserta, selanjutnya dilakukan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan berdoa, membaca peta tertib, dan dilanjutkan dengan agenda 1 yaitu analisis kompetitor, agenda 2 dampak kompetitor, agenda 3 implikasi produk, agenda 4 perspektif pelanggan, agenda 5 strategi sales, agenda 6 operasional, agenda 7 keputusan strategis, dan terakhir penutup. Sebelum kita memulai rapat pada pagi hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Kita akan dipimpin oleh Bapak. Baik, sebelum kita mulai rapat, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, hadirin sekalian, dipersilakan untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan. Oke, baik semuanya, apakah semuanya sudah hadir? Selamat pagi semuanya. Baik, hari ini kita bisa mulai rapatnya ya. Untuk rapat hari ini kita akan membahas analisis kompetitor, strategi bersaing PT Innover Digital Solution. Kita paham di zaman sekarang, apalagi di tahun ini, kompetitor makin bergeraknya makin cepat. Apalagi sekarang inovatif, makin beragam ya. Jadi kita perlu memastikan strategi kita yang lebih solid lagi. Oke, kita mulai langsung saja di poin pertama, analisis kompetitor. Fajar, silakan dimulai. Baik, terima kasih Bapak Bagas atas kesempatannya serta rekan-rekan semua. Izinkan saya menjelaskan agenda pertama ini. Saya akan menjelaskan hasil analisis kompetitor yang sudah kami lakukan selama periode terakhir. Analisis ini penting karena dapat membantu kita memahami bagaimana posisi produk kita di pasar, serta strategi apa yang sedang dimainkan oleh para pesaing utama. Yang pertama ada Technova. Dalam 2 bulan terakhir, Technova ini melakukan penurunan harga sebesar 10 hingga 15% khusus untuk target middle mereka. Selain itu, mereka baru saja merilis fitur AI Auto Assist yang cukup mendapat perhatian. Namun, dari sisi kelemahan, Technova
Innova masih menghadapi masalah dukungan pelanggan yang buruk dan banyaknya laporan bug di form pabrik. Yang kedua ada Selebhook Plus. Saat ini fokus pada strategi pemasaran influencer yang sangat agresif. Dampaknya terlihat dari peningkatan engagement media sosial mereka yang naik sekitar 40% dalam 2 bulan saja. Meski demikian, pengguna masih sering mengeluhkan stabilitas sistem yang sangat rendah. Yang terakhir ada OmniWorld yang merupakan pemain baru, namun langsung menarik perhatian dengan strategi bundling produk internal mereka. Hanya saja proses onboarding yang rumit serta UI yang kurang jelas menjadi titik lemah yang sering disebut oleh pengguna awal. Secara keseluruhan, ketiga kompetitor utama ini berfokus pada 3 area utama, yaitu harga, promosi, dan penguatan fitur AI. Hal inilah yang menjadi dasar bagi kami untuk menentukan posisi dan strategi lanjutan untuk perusahaan kami. Baik, sekian pemaparan dari saya. Bisa dilanjut kepada Bapak Bagas. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Jadi intinya mungkin kalau untuk Teknova itu memperkuat di fitur AI ya, kita dengar sendiri tadi ya. Lalu di OmniWorld tadi di Sales Hub tadi memperkuat di marketingnya, yaitu tadi promosi di influencer ya. Selanjutnya ada di OmniWorld, mereka membuat bundling. Oke, sekarang gini, kita perlu strategi yang gak hanya reaktif ya dari ketiga ini, tapi kita juga memperkuat diferensiasi dari kita sendiri. Oke, kita bahas lanjut di market. Bisa dijelaskan di market ya? Baik Pak Bagas, saya jelaskan dari sisi market ini ya. Sejak Teknova menurunin harga 10-15%, reach kita turun sekitar 6% dalam 2 bulan. Audiens juga makin sering bandingin harga kita dengan mereka, jadi pasar lebih sensitif ke harga. Yang kedua itu ada Sales Hub Plus, lagi agresif banget bikin konten harian dan pakai influencer. Efeknya brand mereka kelihatan lebih fresh, sementara awareness kita sedikit bertahan karena konten kita belum seintens mereka. Lalu dari perilaku audiens, mereka sekarang gak cuma lihat fitur, tapi mulai nanya soal AI dan langsung bandingin dengan kompetitor. Karena itu yang lagi hype di market. Untuk responnya, marketing sudah siapin kampanye upgrade to quality supaya value kita lebih jelas, fokus di stabilitas dan support. Kita juga lagi nyiapin konten video supaya brand presence kita naik lagi dan gak kalah dari kompetitor. Kesimpulannya, tekanan kompetitor kuat terutama dari sisi harga dan konten. Tapi dengan strategi yang sudah disepakati hari ini, kita optimis bisa bikin momentum. Itu saja dari market. Oke, baik. Sebenarnya turun reach ke 6% itu cukup signifikan ya bagi kita ya. Apalagi ini jadi alarm nih buat perusahaan kita nih. Konten harian Sales Hub juga kadang memang membuat mereka tampil lebih dekat sama calon pembelinya. Oke, sekarang kita perlu perbaikan produk ya mungkin ya. Perbaikan produk, tapi juga penguatan di produknya. Oke, di brand presence-nya juga kita harus kuatin dari situ. Baik. Selanjutnya implikasinya ke produk bagaimana? Baik Bapak, kalau untuk produk itu kita masih unggul di stabilitas dan juga dashboard analitik. Namun kalau untuk mengejar kompetitor itu saya mengusulkan itu ada 2 fitur Bapak. Yang pertama itu ada fitur Insight ML, itu merupakan fitur rekomendasi otomatis yang berbasis machine learning. Dan estimasi rilisnya itu sekitar 6 minggu Bapak. Dan kedua itu ada onboarding 2.0, yang dimana itu merupakan proses onboarding yang disederhanakan sebaik mungkin untuk mengurangi langkah awal hingga 30% Bapak. Tapi estimasi waktunya itu sekitar 3 minggu. Nah, jika kedua fitur tersebut rilis pada tepat waktu, kemungkinan itu kita dapat menjaga diferensiasi dari Teknova dan juga OmniWorld Pak. Mungkin 2 fitur itu lagi sangat krusial ya sekarang ini ya, kita tahu sendiri ya. Terutama di onboarding 2.0 yang lebih cepat karena OmniWorld memang lemah di bagian itu. Ya kan kita tahu sendiri.
Oke, sekarang pastiin timeline realistis karena kita akan menjadikannya pilar strategi kuartal untuk kedepannya. Baik, untuk selanjutnya suara pelanggan akhir-akhir ini bagaimana? Cukup baik atau tidak? Baik, izin masuk Bapak. Untuk perspektif dari pelanggan ini, banyak keluhan dari pelanggan mengenai kurangnya kayak materi dalam edukasi produknya Pak, seperti video tutorial seperti itu. Terus juga ada kompetitor seperti Sales Hub itu sudah rutin membuat videonya dalam 1-2 kali seminggu. Tapi menurut saya sarankan kita membuat video onboarding gitu Pak, dan seperti tips mingguan kita membuat minimal tuh 6 video dalam 1 minggu. Nah, dari pelanggan juga menilai untuk kita tuh lebih respon cepat, terus juga punya solusi personal dan training komprehensif gitu Pak dari pelanggan. Itu untuk perspektif pelanggan sendiri ya. Sebenarnya masukannya sangat relevan ya bagi kita semua ya. Pelanggan butuh materi visual dan sekarang ini pelanggan itu butuhnya konten-konten yang mungkin mengedukasi ya bagi kita semua ya. Apalagi onboarding yang cepat nih. Oke, saya mulai setuju dengan kita mulai produksi video kolaborasi ya untuk CS dan marketing ya. Bagaimana strategi salesnya? Bisa lanjut Fani. Terima kasih Pak Bagas, selamat siang teman-teman semua. Pada bagian ini saya akan memaparkan strategi sales yang kami siapkan berdasarkan kondisi terbaru di lapangan. Data yang kami kumpulkan menunjukkan bahwa saat ini banyak prospek yang mulai melakukan perbandingan harga secara langsung, terutama dengan Page Nova. Selain itu, mereka juga semakin banyak menanyakan ketersediaan fitur AI dalam produk kita. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi pasar mulai bergeser, bukan hanya soal fungsi dasar, tapi juga tentang nilai tambahan dan kemudahan yang ditawarkan teknologi baru. Untuk merespon kondisi tersebut, kami mengusulkan 3 inisiatif strategis. Yang pertama itu ada paket Value Plus. Itu adalah ide utama paket ini adalah mengalihkan fokus prospek dari perang harga ke nilai tambah yang lebih relevan bagi operasional mereka. Stabilitas sistem, kualitas dukungan, dan layanan premium. Yang kedua ada program Switch Upgrade. Ini adalah program bertujuan untuk menarik pelanggan kompetitor dengan menawarkan inisiatif nyata on branding premium gratis selama 1 bulan. Ini membantu pengurangan hambatan, perpindahan switching cost, membuat prospek merasa lebih aman dan saat beralih, dan meningkatkan peluang mereka mencoba keunggulan layanan kita secara langsung. Yang ketiga ini ada peningkatan demo produk, yaitu pada tahap presentasi kami menekankan perlunya menonjolnya fitur yang benar-benar membedakan produk kita. Keunggulan, dashboard, analitik, stabilitas, dan tingkat reliability yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, 3 strategi tersebut dirancang untuk memastikan bahwa kita terjebak dalam perang harga dan tetap fokus pada value yang kita tawarkan. Dengan paket Value Plus, program Switch Upgrade, serta demo produk yang lebih tajam lagi, kami yakin konversi sales akan meningkat dan posisi kita di pasar semakin kuat. Itu sudah saya. Baik, sebenarnya strategi Fani ini cukup relevan ya dan cukup selaras ya dengan diferensi kita ya. Intinya kualitas itu bukan harga yang murah. Program Switch dan Upgrade ini saya suka karena sangat potensial jika kita promosikan dengan tepat. Kita akan sinkronkan dengan marketing agar messagingnya bisa kuat dan terarah. Baik, bisa dilanjut ke tim operasional. Strategi operasional ya. Baik, untuk ini saya akan menjelaskan strategi SEO update operasional untuk ringkasan perkembangan
operasional yang diperlukan untuk mendukung kelancaran proyek dan kesiapan tim kita. Baik, yang pertama itu ada OPS yang siap mendukung kampanye switching. Lalu yang kedua, diperlukan 2 staf tambahan support pada bulan pertama saat pertama kampanye. Cukup jelas ya. Yang ketiga ada SOP onboarding harus direvisi agar sesuai dengan onboarding yang terbaru yang akan kita jalankan, yaitu 2.0 ya. Lalu yang keempat ada server perlu di penyesuaian kembali untuk potensi dilonjakan usernya. Nah, saat ini kesiapan estimasi saya beri waktu untuk 3 minggu. Cukup jelas ya. Baik, kita perlu kebutuhan 2 staff support tambahan. HR akan saya hubungi setelah rapat ini. Pastikan revisi SOP berjalan paralel dengan produk development yang akan kita bawakan. Baik, kita simpulkan strategi besar yang akan kita jalankan itu. Oke, ini adalah keputusan strategis yang akan kita jalankan, yaitu percepatan rilis insight di 6 minggu, ya kan, seminggu di 6 kali. Lalu onboarding 2.0 di 3 minggu. Pelaksanaan kampanye marketing upgrade to quality. Lalu yang ketiga, produksi video yang udah tadi dijelaskan, video edukasi agar kita bisa dapat memberikan edukasi kepada user-user kita. Lalu kolaborasi dengan CS dan marketing. Yang keempat, program switch dan upgrade resmi dijalankan. Bisa dijalankan ya, mulai. Lalu yang kelima, rekrut 2 staff support untuk tambahan kita. Keenam, optimasi landing page switch team. Lalu yang ketujuh, follow up meeting dilakukan 14 hari lagi. Jadi saya akan follow up bagaimana progresnya setelah 14 hari ke depan ya. Jelas di sini. Baik, saya mungkin sudah merasa cukup dan bisa dilanjutkan. Apakah ada tambahan lagi dari tim? Sudah cukup. Baik, saya lanjutkan. Farel, terima kasih atas rapatnya hari ini. Saya harap rapat hari ini bisa memberikan kita program yang lebih baik dan lebih bagus. Farel, Baik, terima kasih Bapak atas pemaparannya. Sekian agenda rapat pada pagi hari ini. Kita memiliki 7 keputusan strategis yang telah dibuat dan deadline yang sudah ditentukan. Dan untuk risalah rapat akan saya kirim kepada seluruh peserta sebelum pukul 13 pada siang hari ini. Untuk rapat pada pagi hari ini diputuskan selesai. Terima kasih.